Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo bantah Indonesia gelap. Kata Prabowo kepada yang bilang seperti itu, matanya buram, kau kabur saja ke Yaman. Karena ini adalah kalimat presiden, hal ini menjadi unik dan perlu dibahas secara luas ya dari berbagai sudut pandang. Di sini saya paling tidak menggunakan dua sudut pandang. Pertama dari segi kebahasaan, yaitu filsafat kebahasaan atau filsafat bahasa, kita menganalitik ya. Yang kedua relasi kuasa simbolik. Pertama dari sisi kebahasaan, bahwa kalimat matanya buram kau kabur saja ke Yaman ini melampaui permainan bahasa, yaitu teori language game dari Wittgenstein. Melampaui permainan bahasa ini bukan sekedar antar ruang, bahwa antar komunitas atau antar ormas ya, atau antar kesepakatan. Ini adalah persoalan yang pelik dan kompleks, bahwa seorang presiden berbicara depan publik mengatakan matanya buram kau kabur saja ke Yaman. Oleh karena mereka mengatakan Indonesia gelap, mereka memberi kritikan terhadap Indonesia gelap. Ini menarik gitu. Makanya saya katakan ini melampaui language game. Ini bukan kalimat yang bisa dicerna oleh satu komunitas, atau kita sebut Indonesia ini komunitas satu yang mampu memahami makna maksud dari Presiden Prabowo. Oleh karena itu saya ingin melihat dari yang melampaui permainan bahasa ini, yaitu teori speech age atau tindak tutur dari John Langsau Austin. Dia mengatakan bahwa bahasa itu terbagi dua, ada konstatif dan performatif. Kalau kita lihat dari sisi konstatif, bahwa memang matanya buram kau kabur saja ke Yaman itu semacam percakapan sehari-hari yang spontanitas, yang mudah dipahami, dan tidak perlu ada perdebatan di situ, karena memang mudah dipahami dan biasanya percakapan sehari-hari itu mudah dilupakan. Itulah yang masuk dalam kategori konstatif. Tapi hanya saja kalau kita renungi sedikit atau kita memberi jeda sedikit untuk melihat kalimat itu, kemudian siapa yang menyampaikan kalimat tersebut, bahwa kalimat itu keluar dari seorang presiden yang seharusnya berbicara tentang kebijaksanaan, berbicara tentang kebijakan, berbicara tentang moral, bicara tentang geopolitik internasional dan lain sebagainya, atau semacam pelaporan ya, dalam tanda petik melaporkan Indonesia hari ini, tapi justru memberi respon terhadap satu komunitas kecil atau mungkin individu yang berkaitan dengan kritik terhadap Indonesia gelap. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dari sisi ini, maka kalimat matanya buram kau kabur saja ke Yaman ini adalah kalimat yang bernuansa kemarahan, bernuansa defend ya, mempertahankan kekuasaan, bernuansa dalam tanda petik ketidakdewasaan merespon hal-hal yang ya seperti itu, remeh temeh gitu kan, atau semacam memori lama yang kemudian bangkit di dalam memori Prabowo Subianto, maka masuk dalam ranah performatif. Ini disebut di formatif illocutionary age, atau sesuatu yang gabungan antara lokusi dan ilokusi, yaitu verlokusi. Apa yang dimaksud dengan verlokusi? Biasanya rasa-rasa yang saya sebutkan tadi, ada kemarahan, memori yang bangkit, atau ketidakdewasaan masa lalu dan sebagainya, itu biasanya digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang untuk membuat puisi atau sajak, dalam hal ini untuk menggambarkan satu keadaan yang sifatnya privat atau privasi atau personal. Itu seorang presiden menyampaikan itu
dalam pengertian kemarahan atau membela diri dan lain sebagainya, sehingga keluar kalimat matanya buram kau kabur saja ke Yaman. Ini satu yang tidak elok, yang kemudian menjadi tidak etis ya. Seorang yang seharusnya tidak perlu berpuisi di dalam panggung kehormatan itu ya, yang ketika dia berbicara didengar oleh semua orang, karena orang tidak pengen tahu apa yang kegelisahan yang sifatnya personal dari seorang Prabowo Subianto, apa yang sebenarnya memori yang melekat dalam Prabowo Subianto. Yang orang ingin adalah Prabowo Subianto harus mampu menghadapi keadaan ini, bukan sekedar untuk defend atau untuk membela diri atau ya mempertahankan kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya sebut di dalam kebahasaan, kalau kita lihat bahwa saya paling tidak mencurigai bahwa kalimat itu muncul sangat personal, dan jika itu benar, maka Prabowo Subianto sebenarnya telah mengukuhkan dirinya sebagai penguasa tunggal, seolah-olah seorang yang tidak bisa digantikan oleh prosedur gitu ya. Padahal kita tahu presiden itu 5 tahunan dan belum tentu 5 tahun bisa diturunkan gitu kan, sebagaimana kesepakatan konstitusi gitu. Itu sangat berbahaya kalau kita biarkan, dan ini harus disuarakan itu ya. Ini gejala-gejala otoriter ya, pemimpin yang otoriter itu berbahaya sekali. Saya melihat ini dalam kacamata akademik. Itu satu, segi kebahasaan atau filsafat bahasa. Yang kedua, yaitu relasi kuasa simbolik. Bahwa dari sisi relasi kuasa simbolik, kita perlu bertanya, kenapa muncul kalimat atau istilah Yaman di situ? Kenapa tidak ke Cina atau ke Jepang gitu? Disuruh orang itu kabur ke Amerika atau macam-macam gitu. Kenapa harus ke Yaman? Ada masalah apa dengan Yaman gitu kan? Apakah orang Yaman pernah punya masalah dengan Indonesia? Ataukah ada semacam persekongkolan sehingga kalimat-kalimat yang sifatnya simbolik ini harus dikeluarkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu akrab dengan Amerika? Atau bagaimana gitu? Kenapa orang itu disebut buram matanya ketika seseorang mampu melihat detail yang tidak terlihat oleh pemerintah? Detail dalam hal ini adalah Indonesia gelap. Gelap dalam pengertian tentu adalah satire. Gelap dalam pengertian ini adalah bagaimana ketimpangan itu terjadi. Gelap dalam pengertian ini adalah bagaimana penegak hukum yang kemudian melanggar hukum. Yang kita tahu beberapa waktu lalu sekelompok orang ya tentunya direncanakan gitu ya. Walaupun saya tidak tahu siapa kelompoknya, tapi penyiraman air keras terhadap aktivis yang dilakukan oleh TNI itu kan pasti tidak dilakukan oleh personal, pasti ada yang memerintah, ada kelompok gitu. Dan itu adalah penegak hukum. Apa yang terjadi? Indonesia gelap. Kita harus melihat itu sebagai kegelapan. Terus bagaimana orang yang kemudian mengatakan itu atau bagian dari itu adalah kegelapan Indonesia disebut buram matanya? Ini tentu relasi kuasa simbolik yang sangat kentara dan kental di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau ini terus berlanjut, maka kita akan berada di dalam situasi yang sangat kompleks, semacam benih-benih ketakutan, benih-benih kritis, benih-benih otoriter. Di antara semua benih itu ada yang bertumbuh dan mati. Dan saya khawatir benih-benih ketakutan dan otoritarianisme itu yang bertumbuh, dan kemudian benih-benih kritis itu hilang. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum.